Pernah juga saya ngelihat pocong yang tinggi banget, lebih tinggi daripada pohon. Apa kabar teman-teman yang nyata maupun tidak nyata? Hari ini saya sudah bersama Mbak Lia. Mbak Lia ini dia punya pengalaman yang menurut saya itu cukup menarik. Pengalamannya ada bermacam-macam lah. Mungkin Mbak Lia ini bisa awal mulanya gimana Mbak? Bisa melihat atau merasakan seperti itu? Bisa diceritakan? Mungkin ya, ini kan saya dari kecil emang udah hidupnya tuh berdampingan gitu ya dengan yang nggak kelihatan gitu ya. Orang tua saya tuh dua-duanya sama-sama sering ngalamin lah hal-hal yang saya alami sekarang gitu kan. Nah itu terasa gitu ya. Tapi dulu tuh terasanya tuh lambat ya, waktu masa-masa remaja gitu kan. Sampai di satu titik saya itu mau ke Jogja itu diperimpeni macam-macam gitu. Oh, sebelumnya nggak di Jogja berarti? Sebelumnya aku kan pindah-pindah. Dari Aceh, terus pindah ke Cirebon, ke Jakarta. Terus akhirnya saya pindah ke sini. Usia berapa itu? Usia 18 ya, 18 ya. tahun itu. Nah, ketika di sini ya mungkin di Jogja itu kan suasananya ini ya, ya ngerti dewe lah ya. Kalau saya nyebutnya wingit gitu kan. Kalau wingit kan kecenderungannya mereka levelnya tinggi lebih, gitu ya. Lebih mistis. Jadi itu emang saya pikir nggak cuma saya ya yang mengalami perubahan gitu ya, ngalamin hal-hal yang dulunya nggak pernah ngalamin sekarang ngalamin gitu. Nah itu akhirnya jadi sering banget gitu kan, melebihi pengalaman teman-teman saya gitu loh. Terus saya pikir-mikir gitu, apa yang salah dengan saya ya gitu kan. Saya pikir saya aneh kali ya, gila kali ya gitu kan. Jadi saya dulu paling saya ada cerita ke teman-teman dekat saya ya, dan cerita-cerita yang istilahnya berkesan dalam hidup saya itu saya nggak pernah ceritakan gitu, nggak pernah saya publish gitu ya cerita-cerita itu ya. Tapi kalau dari segi mungkin keturunan atau Mbak Lia itu pernah belajar? Kalau belajar saya nggak pernah, tapi kalau keturunan kedua orang tua saya kan garisnya memang belajar ya, memang punya kelebihan gitu. Ada yang kanuragan, ada yang lain ya, yang ya belajar seperti itulah, spiritual lah. Ya ilmu-ilmu spiritual memang betul banget itu. Terus yang mungkin bisa diceritakan, kan ini kan di Jogja itu katanya kan dulunya ngekos itu. Nah itu bisa diceritakan seperti apa sih mayoritas kos di Jogja itu? Ya sebenarnya sih mungkin kalau bangunan-bangunan baru sih nggak terlalu banyak cerita ya, kecuali misalnya di situ pernah ada kejadian yang misalnya ada yang meninggal situ atau gimana tuh biasanya mesti ada cerita. Tapi kebanyakan kos, terutama di kampus-kampus besar ya, kebanyakan tuh bangunannya tuh udah tua-tua gitu loh. Itu dibangun mungkin sekitar tahun 80-an, 70-an gitu. Yang kita nggak tahu dulu tempat itu bekas apa gitu kan. Nah, saya tuh awalnya ya memang ditakut-takutin sama senior-senior saya di kos gitu kan. Awas lo ada ini, awas lo ada itu gitu kan. Nah, pertamanya takut. Lah, lama-lama ya satu persatu cerita itu bermunculan gitu loh, terjadi pada diri saya sendiri itu loh ya, ngeselin sih sebenarnya gitu kan. Terus itu yang paling apa ya, yang paling membekas atau yang paling dirasakan yang cukup horor lah Mbak, di mana itu Mbak? Ini jadi saya dulu ngekos di daerah, ini satu cerita aja ya gitu. Iya. Sebenarnya sih nggak serem-serem banget, tapi bagi orang lain mungkin serem. Jadi saya dulu di kos saya itu di daerah Jakal itu ada genderuwo yang tinggal di situ. Aslinya dia nggak tinggal di situ. Tadinya dia tinggal di tanah kosong di depan kosku. Kayaknya sih di situ dia. Tapi karena tanah itu dibangun, sehingga akhirnya demit-demit di situ tuh. Ya, penghuninya pindah ke dalam kos-kosan gitu kan.
Nah, jadi dia itu tadinya dia itu cuman ada di satu sisi bangunan gitu kan. Saya tuh dulu tiap kali lewat situ tuh ada aroma yang tidak biasa. Apa itu? Aromanya apa? Bau-bau apa ini? Kamu tahu cucian yang udah direndam 3 hari? Wah, untung cucian saya baru 1 hari aja udah bau. Berarti ya nggak enak lah. Baunya tuh, kalau saya tuh, yang saya inget ya, itu baunya tuh kayak bau tikus itu loh, kayak bau terasi busuk gitu baunya. Maaf ya. Tapi setiap lewat itu pasti bau itu. Kan saya suka pulang malam ya, gitu. Pulang jam 12, jam 1 gitu. Nah, setiap kali ngelewatin situ, saya tuh gini, ih bau tikus gitu. Mesti saya ngomong nyebut gitu kan. Tapi nggak pernah mikir kalau di situ adalah tempatnya beliau itu. Nah, terus bapak kos saya tuh suatu ketika negur ke saya gitu, Mbak Lia gitu, sini bapak mau ngomong katanya. Oh iya, Mbak Lia tahu nggak kalau di rumah ini ada genderuwonya? Hah? Dari kapan Pak? Gitu kan, saya nggak tahu Pak. Itu yang ngomong bapak kos Bapak kosku gitu, dia nunjukin tempatnya di situ loh Mbak gitu kan. Walah Pak, pantesan baunya santer banget, dia bilang gitu kan. Terus, tapi udah pergi kok Mbak katanya. Oh iya Pak, iya udah pergi. Nah saya tuh setiap maghrib saya berdoa kepada Tuhan supaya genderuwonya ini diusir aja, suruh pergi gitu katanya. Sekarang udah pergi, coba Mbak Lia ke situ masih bau enggak gitu. Siang bolong, ya nggak kecium lah baunya gitu kan. Oh iya ya, alhamdulillah udah nggak ada Pak gitu. Ternyata emang bener ya, selama berbulan-bulan emang udah nggak ada lagi baunya. Sampai suatu ketika saya cium lagi baunya. Di mana? Di depan kamar saya. Oh, pindah di depan kamar. Saya itu kan nggak bisa melihat bentuk utuhnya, itu nggak bisa. Seringnya bayangan atau titik aja. Yang kelihatan tuh cuma itu gitu. Tapi ini baunya santer sekali di depan kamar saya. Dan panas setiap kali saya di depan kamar itu, setiap ada dia di depan kamar itu panas di situ. Saya kan takut ya, karena saya sering dengar kalau genderuwo itu suka perkosa perempuan gitu kan. Apalagi iya, enggak semua. Ya, enggak semua. Nanti menuduh genderuwo. Ya, nun sewu gitu kan. Ya mungkin beliau itu sebenarnya genderuwo baik mungkin. Karena nggak pernah masuk ke kamar saya, nggak pernah. Jadi cuma di luar itu, yang di luar. Tapi kan saya takut ya gitu kan. Tiap hari saya ngajiin, nggak pergi-pergi. Saya batin, wah ini mesti muslim, ilmunya wis dhuwur gitu kan. Saya pikir gitu, makanya nggak pergi-pergi, karena nggak mau pantau. Akhirnya saya bilang ke saudara saya, ke almarhum Pak D saya gitu. Kata Pak D saya, coba dalam kamar taruh sapu lidi. Kenapa sapu lidinya gini? Diberdirikan. Diberdirikan ya. Ini bagian yang lancipnya itu ada madep ke atas. Karena itu kalau kepercayaan orang Jawa itu tolak bolo katanya tolak gitu. Bala. Tolak bala katanya. Nanti dia nggak akan masuk katanya gitu. Tapi sih kalau saya ngebatin dia nggak masuk karena di kamar saya yang borokso lebih tinggi ilmunya. Terus ngefek nggak itu Pak saya genderuwonya terus malah pergi apa? Enggak, dia nggak pergi. Malah dia tuh sering kalau saya di kos gitu ya, dia tuh sukanya ngikutin saya tuh. Saya tuh kan emang ini ya, sering begadang gitu ya. Nyuci baju tuh tengah malam gitu. Karena kan saya dulu kerja di LSM pulangnya malam gitu kan. Jadi saya baru sempat nyuci itu tengah malam gitulah. Kata orang-orang aneh banget sih lo. Cuci baju kok tengah malam gelap-gelapan. Ah gimana sempetnya jam segitu kan? Atau kalaupun saya lagi nggak ada kegiatan, saya itu nongkrong. Jadi kos saya tuh letter L gini. Kamar saya tuh ada di sini, di dekat tangga. Nah, di ujung sini, oh ya, saya tuh tinggal sendirian di kos-kosan. Jadi kos saya tuh berapa kamar? Mungkin 10 kamar kali ya. Cuma saya satu? Doang. Cuma saya doang yang tinggal di situ. Itu kenapa? Nggak laku apa emang pada takut? Enggak, keluar aja karena udah lulus apa gitu. Mungkin males ke kos saya karena murah tapi bangunannya tua gitu, orang tuh males gitu. Di bawah sini, di ujung sini ada pegawainya bapak kos saya, jadi saya cuma berdua sama dia. Nah
Jadi di atasnya dia balkon gini ya. Di situ ada kursi kosong. Ya itu biasa, suka ada something wrong di situ gitu. Tuh. Anehnya saya tuh suka baca buku di situ, di bawah lampu gitu ya, Iya. malam-malam. Ya suka ada dia di situ nemenin saya. Si genderuwo Si tadi. genderuwonya itu. Karena selalu terasa kalau dia datang itu hawanya panas terus kayak ada angin bergerak gitu loh. Nah, Tapi dia itu sebatas mengikuti apa? Ganggu nggak, Mbak? ganggu sih enggak ya. Jadi cuma butuh tempat itu tadi. Oh, saya baca buku, saya nyuci, mesti dia itu ada di situ. Ya, saya gimana ya? Sebenarnya saya merasa terganggu ya ada dia kan. Bener nggak? Iya. Itu mungkin yang kos yang di mana itu? Di Jakal ya? Di Jakal, Kalau yang di satunya tadi katanya di Sendowo. di Sendawa itu. Kalau di Sendowo tuh, itu ini kosnya itu ada di belakangnya Rumah Sakit Sarjito. Ah, Nah itu berbatasan dengan dulu sih zaman saya di sana itu kebun pohon bambu itu loh. Tahu sendiri kan kalau kebun bambu itu ceritanya macam-macam. Iya. Nah di dekat kos saya itu ada kos-kosan kosong, entah kos-kosan entah rumah kontrakan ya, rumah kontrakan. Itu saking horornya tempat itu menjadi legenda di situ. Di wilayah Sendawa tuh yang angkatan tua-tua seangkatan saya pasti tahu itu yang namanya kontrakan. Namanya aja kontrakan rumah hantu, tahu nggak? Di itu namanya rumah hantu. kayaknya anak-anak situ penghuninya kontrakan itu tuh ngasih nama itu sampai ada di gambar pocongan itu di situ kan. Terus udah nggak dipakai gitu? Kosong. Berarti bekas dipakai orang-orang yang aneh itu tadi terus kosong. Cowok dulu yang tinggal situ cowok-cowok ya. Itu cowok-cowok di situ kayak udah biasa sama mereka. Even siang bolong katanya mereka itu biasa menampakkan diri katanya di situ. Jadi tuh kos saya kan pas pojok jalan buntu gitu. Setiap hari saya Melewati itu. iya harus ngelewatin situ gitu. Nah saya tuh menduga gangguan-gangguan yang terjadi di kos saya itu asalnya dari situ dan dari rumah sakit. Tapi nek pas Mbak Lia misalnya pulang ini mau menuju ke kos, itu kan melewati rumah itu. Ada sosok apa gitu? Apa pernah diganggu di situ? Pernah. Nah, apa? Jadi itu Dendam pernah. itu cerita lucu karena jadi saya bertiga nih. Sebut saja siapa ya? Mawar. Ya, ini saya sebelah sini ya, paling ujung sini. Nah, ini Mawar, ini Melati gitu. Iya. Nah, ini kosnya, rumah kontrakan ya. Kita nih kan jalan nih, malam-malam nih. Lupa abis dari mana ya, lupa. Beli makan kayaknya. Nah, pas kita ngelewatin sini, saya tuh dengar suara. Dengar suara, kaget gitu ya. Nah, terus saya tuh lihat-lihatan sama teman saya si Melati ini. Karena kaget saya ngeliat ke dia gitu ya. Dia tuh juga ngeliat ke saya gitu. Kaget dia ngeliat ke saya kan. Habis lihat kan itu kita langsung lari gitu kan. Hantu gitu kita tuh lari. Si Mawar ikut. Bingung dan dia tuh bingung tuh. Dia larinya paling belakang. Sampai di kos kan kita kan gitu kan. Terus lo tadi denger apa gitu? Suara ketawa. Gue juga dengar suara ketawa gitu. Cewek, saya bilang gitu kan. Cewek yang ketawa. Terus si Melati bilang, kagak suara cowok katanya gitu. Emang lu dengernya gimana ya gitu? Aku sih dengernya hihihihi. Terus kalau yang lu denger gimana? Kalau gue sih dengernya hahaha gitu kan. Si Mawar, apaan sih? Aku kok nggak tahu gitu. Masa lu nggak denger? Gue aja denger, dia denger gitu. Lu nggak denger? Enggak gitu kan. Tuh teman-temanku yang dicerita yang nonton kita pada ketawa-ketawa gitu kan, pada ngos-ngosan gitu pada paling senyum-senyum, alah paling di kosan rumah hantu gitu kan. Tapi sih saya menduganya emang ada entitas yang legend ya di situ. Itu wah. Pernah juga saya ngelihat
pocong yang tinggi banget, lebih tinggi daripada pohon. Pernah saya lihat, tapi yang lihat nggak cuma saya. Di rumah itu juga. Di belakang kontrakan horor itu, rame-rame yang Jadi lihat. pocong itu tapi panjang tinggi gitu. Tinggi banget, sampai kita bingung itu asap bukan asap tapi kok terlalu solid, Warnanya terlalu utuh, pekat gitu. Tapi kalau bukan asap, kenapa dia melayang ya? Sampai saya intip ke bawah gini kan. Loh kok bawahnya lincip begini, bukan? Terus ditengok ke atas. Ditengok ke atas. Hah, dia lebih tinggi daripada pohon. Rame-rame saya sama teman-teman saya, sampai saya naik loteng mau ngeliat. Nah, itu yang lihat jadi berapa orang? Mungkin 3-5 orang mungkin. Lihat semuanya. Ada yang lihat, ada yang enggak. Kan kita bareng-bareng nih rame-rame karena kita ngelihat ya sesuatu bergerak gitu ya. Di itu kan kayak kebun gitu ya, tanah kosong gitu. Penasaran nih gitu kan. Lihat keloteng gitu. Kalau di bawah kan yang kelihatan cuma bawahnya. Iya. Kalau ke atas ya kita lihat pucuknya. Dia bergerak begini. Gitu. Itu siang hari. Malam. Oh, malam. Malam tahun baru 2004 mungkin ya. 2004-an kayaknya. Terus setelah lihat itu, maksudnya atasnya seperti apa? Terus gimana? Ya kita ngeri gitu, tapi ya udah gitu. Kita nggak ngerasa yang takut gimana gitu. Cuman waktu itu saya sempet tanyain ke saudara saya gitu, itu apa? Dia bilang katanya itu penanda bakal ada wabah. Dia bilang gitu. Tapi ternyata wabahnya nggak di Indonesia. Itu wabah SARS. Kok SARS? Iya betul SARS. Yang berarti tempat itu, maksudnya ada si itu pemberi tanda. Iya katanya kalau muncul sesuatu yang seperti itu katanya, nah itu biasanya. Berarti kan warga segitu di situ juga udah sering lihat itu juga kan? Kalau warganya sendiri tahu apa enggak ya saya nggak tahu ya, karena kan saya kan hanya anak kos kan di situ. Saya tidak bergaul dengan warga sekitar pada saat itu gitu. Kalau saya bergaul dengan warga itu ketika saya di Jakal, itu saya memang ya. Oke, sekarang kita kembali ke kos ini, ke kosnya Mbak Lia ini. Gimana itu Mbak yang di kos itu? Kejadiannya seperti yang apa? Yang di kos itu? Mana nih? Di mana tadi? Sendowo. Oh ya. Nah, saya tuh selama bertahun-tahun di situ nggak pernah ngelihat sosok itu, nggak pernah. Maksudnya ya saya sering dicerita-ceritain gitu. Sampai suatu ketika saya tuh pindah kos ke kamar atas tuh. Saking takutnya saya sampai nahan pipis gitu ya. Takut banget gitu. Tapi pada akhirnya saya ini manusia ya. Saya nggak mau kalah sama yang kayak begini gitu kan. Jadi itu saya tuh udah nggak tahan lagi kebelet pipis, akhirnya saya lari tuh saya tuh dari kamar saya ke kamar mandi. Terus keluar dari kamar mandi, saya lihat ke kebun-kebun bambu itu gak ada apa-apa kok. Itu hanya perasaan karena saya ditakut-takutin aja karena gitu dengar kan. Cerita tadi. Akhirnya saya tiap kali tengah malam saya bangun juga pengen kencing ya kencing aja gitu kan. Nah, satu ketika saya pindah ke kamar yang lebih gede. Enak ya bisa pindah-pindah. Kosnya tuh gede banget karena kamarnya tuh hampir 30 waktu itu. Jadi waktu itu adik saya kan mau sekolah di Jogja, jadi saya nyari kamar yang lebih besar kan. Kebetulan di situ ada kamar baru yang di dalamnya tuh ada kamar mandinya. Kamarnya tuh gede gitu kan. Nah, itu hari pertama saya tuh pindah ke kamar itu, saya tuh nonton film Jalangkung. Nah, saya tuh abis nonton film Jalangkung tidur. Pas tidur itu saya tuh mimpi gitu ya, mimpi boneka jelangkungnya itu ketok-ketok jendela gitu, tok gitu kan. Terus saya tuh kebangun gitu, ya entah takut ya penasaran gitu. Terus saya sempet-sempetnya ngelongok ke balik jendela. Oh, kamarku kan gak ada balkonnya. Terus? Udah itu saya berusaha menghilangkan rasa takut ya, udah saya lupa gitu. Lah kok
suatu ketika saya rame-rame nih nongkrong di kamar kan sama teman-teman kos, guyon nih ceritanya. Nah, terus di satu titik kita nih ketawa bareng-bareng gitu ya, wah gitu. Tahu-tahu ada yang ketok di jendela tuh, tok 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 gitu kan. Diem lah kita semua, sunyi gitu, ya kelihatan. Saya bilang, udah nggak apa-apa, ayo lanjut gitu. Ketawa lagi tuh, tok 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 gitu kan. Kaget kita semua. Akhirnya saya jalan tuh ke jendela, saya tutup jendelanya. Udah tutup aja jendelanya gitu. Ntar ada yang nongol lagi, saya bilang gitu kan. Habis itu udah nih sunyi agak lama nih. Ya bukan sunyi ya, kita tetap ketawa-ketawa gitu. Lah, entah bercanda apa, kita ketawa lagi, guyon gitu. Ketawanya kencang lagi. Wah, langsung di jendela tuh duk 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 duk. Marah dia. Iya marah. Atau teman-teman saya tuh bubar pulang gitu. Akhirnya kita udah bubar gitu kan. Tapi cuma sebatas ketok gitu, enggak terus mewujudkan apa gitu enggak? Waktu itu sih enggak. Waktu itu belum. Oh, belum. Nah, berarti setelah itu? Itu menurut saya itu kejadian paling serem di situ ya, karena sampai saya sama adik saya itu melarikan diri, ketakutan bener tuh gara-gara itu kan. Diketok-ketok itu? Enggak, bukan cuma diketok-ketok. Mereka masuk ke dalam kamar saya. Nah, yang saya lucu, apa yang saya alami, adik saya ini dia tuh tidur tapi mimpi apa yang terjadi di kamar itu gitu. Nah, jadi tuh malam itu ceritanya beneran. Dan itu saya tidur, saya tuh buka baju gitu kan, karena panas banget kan. Terus saya tuh tiba-tiba saya ngerasa ada yang nekan dada saya gitu, kan sakit gitu ya. Ih apa gitu. Oh ya, waktu itu lagi rame-ramenya hantu kolor hijau. Oh iya. Nah, iya. Saya tuh nggak lama ini. Saya tuh nggak tahu hantu kolor hijau tuh rekayasa atau memang beneran ada. Saya tuh nggak tahu. Nah, hantu kolor hijau itu kan yang terkenal entah dia mencuri pakaian dalam atau dia pegang-pegang perempuan gitu kan, tuh cabul lah gitu ya, maaf aja gitu. Nah, itu saya ngerasa kok sakit ya gitu kan dalam tidur saya itu. Pas saya buka mata, wah gitu kan, saya ngelihat ada wajah gitu di samping saya gitu, dia matanya melotot, terus lidahnya julur gitu, pokoknya ngeri wes mukanya, kayak dia lagi nyeringai gitu. Ngeri. Tapi hijau, warnanya juga hijau? Enggak? Gak inget saya, bener saya nggak inget. Gundul yang saya inget juga, dia pakai celana kolor kayak tahu kan kayak orang tua zaman dulu tuh pakai kolornya itu jajan boxer zaman dulu itu loh. Hitam itu. Ada yang hitam, ada yang putih kan, nah itu. Tapi warnanya kalau saya ingat-ingat lagi memang warnanya gelap ya. Tapi apakah itu hitam atau abu-abu atau itu nggak ada dalam ingatan saya, lupa itu. Itu saya kaget banget gitu. Nah, kan saya kaget ya, langsung nyebut-nyebut lah ya gitu. Dia langsung kayak menghilang. Ketika dia menghilang kayak kerasa anginnya gitu, wush gitu, kayak ngerasa kayak gitu. Loh, ternyata adik saya mimpi yang kejadian itu. Dia nggak ngeliat, bukan kejadiannya itu. Jadi dia mimpi di depan pintu kamar kos saya itu ada laki-laki yang deskripsinya persis dengan yang Mbak Lia lihat. Iya, yang saya lihat. Gitu. Itu salah satu kejadian terserem ya. Itu kayaknya berentetan kejadiannya. Nah, berapa hari kemudian kalau nggak salah. Jadi ada kejadian ini. Saya dengar, kalau nggak salah ya, itu dengar suara orang nangis dari arah jendela nih. Pas saya ngelihat, maaf aja mukanya rusak kayak orang kecelakaan gitu loh. Cewek. Rambutnya aut-autan gitu. Itu yang tercipta dalam pikiran saya kan, suara kayak gitu. Ada satu orang nangis, terus kayak ada satu lagi udah kayak bapak-bapak gitu. Jadi ada 2 orang
yang masuk lewat jendela kamar saya itu. Itu seingat saya mereka goyang-goyangin tempat tidur. Seingat saya gitu. Tapi Mbak Lia kerasa? Kerasa. Saya lupa saya yang di atas apa adik saya yang di bawah ya, saya lupa. Pokoknya intinya tempat tidur itu sampai bergerak, digerakin sama mereka. Nah, kan saya ketakutan ya, bingung gitu. Baca surat Anas, kayaknya cuma bisa 1-3 doang, lanjutannya nggak bisa. Saking takutnya. Saking takutnya. Tahu-tahu ini muncul seseorang yang menurut saya itu adalah leluhur saya. Wah, itu yang saya lihat ya, itu kayak adegan film silat gitu loh. Karena mungkin nenek moyang saya kan mungkin belajar kanuragan. Jadi kayak dia tuh yang ngelawan. Terus dia juga tetap ngebaca-baca, kayak ngebimbing kita untuk baca-baca gitu. Pokoknya dia baca kayak gitu kan tuh. Nah, terus saya lupa gimana ceritanya. Pokoknya si muka yang itu nangis, goyang-goyangin tempat tidur itu, pergi. Terus saya tuh ceritanya, seingat saya waktu itu mau minum ya, haus banget rasanya. Itu sangat mengurus energi saya gitu loh. Adik saya kebangun, terus dia ngomong, "Mbak, aku mimpi." Saya bilang, "Udah, jangan ngomong." Soalnya kalau ngomong pasti dia datang lagi mungkin gitu kan. Gak usah ngomong, saya bilang gitu. Simpen aja ceritanya gitu kan. Udah. Nah, saking kita takut ya, takut banget beneran. Sampai siang, akhirnya saya ngomong. Saya bilang gini, itu cocok logi sebenarnya, tapi ya entah benar atau enggak gitu. Kebetulan waktu itu besoknya itu 1 Suro. Kebetulan juga itu akhir Oktober, Halloween, ya kan? Halloween, cocok lagi Jawa sama ini Barat ya. Barat. Ya, ini kayaknya nggak baik deh, saya bilang gitu kan. Ini kayaknya nggak baik, ini kayaknya kamar kita akan diserang habis-habisan, saya pikir kayak gitu. Akhirnya yaudahlah, kita ngungsi aja selama beberapa hari gitu kan. Akhirnya saya ngungsi mungkin 3-4 hari ke rumah sepupu saya kan. Ya untuk menghindari cocok lagi gitu loh. Itu sebelum saya pergi tuh saya kunci-kunci kamar sambil baca-baca doa gitu kan, baca ayat kursi lah apalah gitu kan. Udah, akhirnya saya pergi ke rumah saudara saya. Akhirnya adik saya tuh ngomong, dia cerita gitu, bahwa dia ngelihat di jendela, dia juga ngelihat yang sepertinya nenek moyang saya gitu, leluhur saya itu, dia ngelihat kejadiannya. Tapi ceritanya pas diungsi itu? Iya, pas lagi ngungsi dia cerita, dia mimpi, dia ngelihat gitu loh, dia ngelihat kejadian itu gitu. Lah, saya mikir, saya gila apa gimana ya, gitu kan? Iya. Kalau saya gila, kenapa adik saya ada pengalaman? Nah, itu dia pengalaman kolektif yang dia itu ngelihat apa yang terjadi gitu loh. Nah, tapi ya kita tuh nggak kapok gitu ya. Kembali lagi. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh gitu, yang kita ngerasa nggak nyaman gitu, adik saya biasanya suka, dia lebih bisa mengungkapkan ya, ketimbang saya yang lebih banyak diam gitu. Dia, "Mbak, kamarnya nggak enak gitu kan. Yuk ngungsi yuk gitu." Ya sebelum terjadi apa-apa, akhirnya kita ngungsi gitu. Itu kalau di kos itu ceritanya. Nah, adik saya juga tetap ngikut ya. Waktu saya pindah ke Jakal tuh kita juga tinggal berdua, cuma kamarnya misah, beda. Nah, dia juga sama mengalami hal yang nggak biasa gitu. Cuman dia mungkin lebih banyak mengalihkan pikiran gitu. Sementara kalau saya kan kalau udah ngelihat gitu kan ya fokus gitu kan. Berarti untuk yang di kos sementara itu ya, yang cerita yang wah lah. Iya, yang sangat berkesan. Oke, karena Mbak Lia ini selain di kos itu masih ada sesuatu yang menurut Mbak Lia ini pengalamannya belum tentu yang orang lain itu rasakan. Apa itu? Nanti mungkin kita akan potong bagian ini, kita buat di bagian selanjutnya.
Mungkin untuk kita ambil ininya, tidak semua kos yang di Jogja itu seperti itu, enggak. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalaminya. Karena kenyataan belum tentu nyata.